tanya jawabnya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum dimulai, insyaallah Ustazah suaranya kedengeran kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala atas setiap nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Walaupun dalam kondisi kita belum bisa bertemu langsung dalam kajian, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalir kepada kita. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita masih diberikan kemudahan bisa mengikuti kajian walaupun lewat online. Semoga duduknya kita sejenak kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap Allah catat dia sebagai duduk di majelis ilmu, dan semoga Allah jadikan dia bagian dari sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita bahasan di Sabtu yang pertama di kajian kita ini masih dalam pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil dari kitab Al-Adab, Adabul Mufrad, yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan pagi hari ini kita masuk di pembahasan Babu Fadlin Man Mata Lahul Walad, keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Di hadis yang ke-143 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatamassahu an-naru illa tahillatal qasad. Ya. Sekali lagi sebelum kita dilanjut menerangkan tentang hadis-hadis Nabi SAW ini, ya, diperhatikan dahulu, ya, Bapak Ibu, diperhatikan dahulu kajian ini. Nanti pada saatnya setelah selesai baru diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Ayo. Hadis yang pertama yang kita bacakan di 143 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang 3 orang anaknya meninggal dunia, fatamassahun naru illa tahillatal qasam,
lalu ia disentuh oleh api neraka, melainkan hanya sangat sebentar saja. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iman wan Nuzur, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah, dan juga Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini di dalam kitab Takhrijus Sunnah. Jadi hadis ini sahih bagaimana diriwayatkan oleh para ulama hadis-hadis kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang dari kaum muslimin jamaah yang 3 orang anaknya meninggal dunia, lalu tentunya dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, kemudian dia disentuh api neraka, dan tidaklah ia disentuh api neraka melainkan illa tahillatal qasam, kecuali sebentar saja. Maksud tahillatal qasam itu kecuali setelah terlepasnya sumpah, sebatas terlepasnya sumpah, yang kata para ulama maksudnya sebentar saja. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran yang penting. Di antaranya yang pertama, ada pada kata-kata Nabi SAW, la yamutu li ahadin minal muslimin, tidaklah seseorang dari kaum muslimin. Artinya bahwasanya seorang muslim yang dia diberikan musibah. Jadi di sini tidak berlaku bagi orang selain daripada muslim. Ya. Jadi makanya keislaman seseorang, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu penting. Sebab banyak faedah kebaikan yang Allah turunkan bagi keislaman seseorang. Dan orang muslim yang kemudian diberikan musibah, orang muslim yang kemudian anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia muslim pada saat itu dia diberikan musibah dalam kondisi dia muslim, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dia itu mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikannya, ya, bahwasanya dia kalaupun karena kemaksiatannya dia disentuh api neraka, maka tidaklah disentuh kecuali illa tahillatal qasam, kecuali hanya sebentar saja. Iya dzambillah. Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pelajaran pertama ada pada kata-kata minal muslimin. Seorang muslim itu penting dia mempertahankan keislamannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, karena derajat kemusliman seseorang itu menentukan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau dia hidup di atas dunia dalam kondisi kafir, dalam kondisi selain daripada muslim, maka ini rugi, ikhwan. Orang yang kemudian dalam kondisi dia bukan muslim, maka tidak ada sedikit pun kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu hanya dirasakan di dunia saja. Tapi di akhirat dia tidak pernah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan la yamutu li ahadin minal muslimin. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang kemudian pelajaran berikutnya 3 orang anaknya meninggal dunia. Makanya disebutkan faedah yang kedua ini, bahwasanya kematian anaknya seseorang muslim itu menjadi sebab surga baginya. Ya, menjadi sebab apa? Surga baginya. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis berikutnya ketika para sahabat bertanya, apakah jumlahnya hanya 3 ya Rasulullah? Tapi ternyata Nabi SAW menyebutkan bukan sekedar 3 anak yang meninggal, tapi 2 ataupun 1 anaknya meninggal. Kemudian seorang muslim ini bersabar, maka kesabarannya itu menjadi sebab, anak-anaknya itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kedua ini, bahwasanya anak itu, ya, walaupun dia meninggal di waktu kecil, kalau dia berada di dalam keluarga muslim, maka itu meninggalnya kemudian dilandasi oleh kesabaran seseorang, maka menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian yang ketiga, kata para ulama bahwasanya kandungan hadis ini ya memberikan kabar busyra, kabar gembira bagi seorang muslim bahwasanya anak-anak kaum muslimin itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dalam kondisi yang dia belum mencapai balighnya. Dia belum mencapai balighnya, belum ada taklif pada dirinya, kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya sabar dengan meninggal anaknya dan dia berusaha memperoleh pahala, maka sekali lagi hal itu menjadi sebab surga bagi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sabar ketika menerima musibah dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan dengan sebab kesabaran kita itu surga di ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadis yang berikutnya jamaah, hadis yang ke-144. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga disampaikan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabi. Kata Abu Hurairah, pernah datang seseorang wanita, ya. Dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa seorang anak kecilnya, ya, membawa anak kecilnya. Faqalat, maka wanita ini meminta, berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ud'u lahu, ya Rasulullah, doakanlah ia, doakanlah anakku ini. Faqad dafantu thalathah, karena aku telah mengubur 3 anakku." Jadi rupanya wanita ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dia membawa anaknya, tapi sebelumnya 3 anaknya telah dia kuburkan, telah meninggal dunia. Faqala, maka Nabi mendapatkan pengaduan dari seorang wanita ini. Nabi bersabda, "Ihtadarti bihidarin syadidin minan nar." Engkau telah memagari diri dari api neraka dengan satu pagar atau tembok yang begitu kuatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Syekh Albani juga menyebutkan hadis ini sahih ya di dalam kitab beliau di nomor hadis yang ke-107. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini yang juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, memberikan kisah kepada kita tentang peristiwa kedatangan seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dia sambil membawa anaknya, anak kecilnya, ya, dia seolah-olah datang mengadukan apa yang terjadi pada rumah tangganya, pada diri anak-anaknya, bahwasanya ya Rasulullah, aku meminta kepadamu doa, doakan anak ini ya Rasulullah, ud'u lahu, doakan anak ini. Nah, ini hadis ini memberikan faedah kata para ulama. Yang pertama, bahwasanya minta doa kepada orang yang soleh itu dianjurkan dalam agama. Oh, para sahabat itu jamaah itu sering datang kepada Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keberkahan dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita pun kalau mendapati orang yang soleh, yang kita tahu kesolehannya tentunya, yang kita tahu akhlaknya, yang kita tahu akidahnya, maka boleh kita kemudian mendatangi mereka sepanjang mereka masih hidup. Ya, karena doa orang yang soleh itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat itu suka sekali kalau apalagi beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu kalau punya anak baru lahir anaknya itu selalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta doanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana wanita ini. Ketika wanita ini membawa anak kecilnya, maka wanita ini mengatakan faqalat ud'u lah, ya Rasulullah, doakan anakku ini. Sebab doa Nabi itu makbul. Doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya akhlak ini menjadi perhatian bagi kita jamaah. Bahwasanya kalau kita punya anak ya, sering-seringlah meminta salah satunya ya doa kepada dari orang-orang, dari orang soleh. Terlebih lagi
dari kedua orang tua kita yang kita tahu kesolehannya. Karena doa orang tua itu terhadap anaknya itu tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahwasanya bolehnya meminta doa kebaikan, ya kan? Datang kepada orang yang soleh sepanjang orang yang soleh itu masih hidup. Yang tidak boleh jamaah kalau kemudian orang soleh ini yang kita tahu kesolehannya itu sudah meninggal dunia, sudah lepas kita. Artinya orang yang sudah meninggal dunia tinggal didoakan. Bukan kita meminta doa dari orang yang sudah meninggal walaupun kita tahu sepanjang hidupnya dahulu dia adalah orang yang soleh. Maka perhatikan bedanya antara orang yang soleh yang dia masih hidup dan syariat membolehkan kita meminta kebaikannya, meminta doa-doanya boleh. Tapi bagi orang yang soleh yang sudah meninggal, tinggal justru dia didoakan. Dan tidak boleh kemudian kita meminta kepada orang yang soleh yang sudah meninggal di kuburannya. Ini jelas perbuatan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jamaah, dari hadis yang mulia ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ada pelajaran untuk kita sabar. Sabar akan kematian anak-anak kita. Ya. Karena kesabaran kita ketika musibah itu datang, orang yang kita cintai dari keturunan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya, maka kesabaran itu kata Nabi dalam hadis ini menjadi hidar. Hidar itu tembok, dinding, ya, yang menghalangi seseorang ya dari sesuatu. Makanya Nabi mengatakan ketika mendapatkan pengaduan dari wanita ini, maka Nabi SAW mengatakan, ihtadharti bihidarin syadidin. Engkau telah memagari dengan tembok yang begitu tebal, yang begitu kuat. Dari apa? Dari minan nar, dari api neraka. Makanya orang kalau kena musibah itu, ya perkara yang pertama disuruh kita sabar. Dan yang kedua berharap pahala, ihtisab. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW juga pernah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita kena musibah itu disuruh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala dalam musibahku ini. Jadi justru yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan musibah, kita disuruh langsung ya menghubungkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Orang yang mengucapkan ini pahalanya besar sekali jemaah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat memberikan kabar gembira, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dengan kematian anaknya atau musibah apapun, dia langsung menghubungkan dirinya dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang sabar, itulah yang mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Ya, Allah turunkan kepada orang yang sabar ketenangan ke dalam hatinya. Maka ini bagian dari agama kita. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, disuruh kita sabar. Karena tidaklah sesuatu menimpa kehidupan seseorang kecuali dia memang telah dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada satupun sekecil apapun peristiwa yang terjadi kecuali semuanya telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang terjaga di Lauh Mahfuz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran kita ini dinding yang sangat kuat ya, yang menghindarkan kita dari jilatan api neraka. Hadis ini sekali lagi menguatkan kepada kita hadis yang pertama tadi bahwasanya kesabaran itu adalah akhlak seorang muslim dan mukmin. Wajib kita sabar ketika kita ditimpa musibah, ya apapun bentuk musibah itu, karena kesabaran kita mendatangkan pahala. Ini hadis yang ke 144 jemaah.
Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-145. Ya. Ayyas mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id Al-Jurri mengabarkan kepada kami, an Khalidil Abbasi, dari Khalid Al-Abbasi. Qala, dia berkata, ma tabnun li, anakku telah meninggal dunia. Ya. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, dan aku merasa sangat sedih karenanya. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Aba Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Kata Khalid Al-Abbasi ini, ya, wahai Abu Hurairah, wahai sahabat Nabi, apa yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dapat melapangkan kami dari anak-anak kami yang meninggal dunia? Maka qala Abu Hurairah mengatakan, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sigharukum da'amisul jannah. Anak-anak kecil kalian yang meninggal dunia itu adalah makhluk-makhluk kecil di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini, ya, kata para ulama kita memberikan beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya ada seorang yang namanya Khalid Al-Abbasi, ya, dia pernah mengadu di hadapan Abu Hurairah, ya. Dia pernah mendatangi Abu Hurairah sambil dia berkata, mata ibnun li, anakku telah meninggal dunia. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, dan aku merasa sangat sedih. Nah, ini memberikan faedah bahwasanya kata para ulama, orang yang ditinggal mati oleh anaknya, orang yang ditinggal mati oleh anaknya, dia merasa sedih, ini sedih sesuatu yang wajar sepanjang memang dia sedih karena ditinggal mati oleh anaknya atau kena musibah. Ya. Nabi kita saja jamaah, itu dalam hadis Bukhari, ya, itu pernah dilihat oleh Abdurrahman bin Auf meneteskan air mata ketika cucunya meninggal. Dan para sahabat bertanya, termasuk Bilal juga pernah bertanya, ya Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Maksudnya air mata engkau ini apa maksudnya ya Rasulullah? Nabi SAW memberikan gambaran, ini bagian dari rahmat yang Allah letakkan di dalam hati seorang mukmin. Jadi menangis atau sedih dalam kategori yang wajar, itu sesuatu yang lumrah, yang fitrah. Manusia itu kalau ditimpa musibah, kemudian dia sedih, apalagi ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia menangis. Ya, ini hal yang wajar. Ya, karena memang demikian. Nabi saja itu menangis ketika mendapati cucunya meninggal dunia, apalagi kita. Dan Nabi membolehkan hal itu sepanjang memang kesedihan kita adalah sesuatu yang memang yang wajar. Yang tidak boleh manakala kemudian kita nihayah. Ya, manakala kita apa? Nihayah. Ya, meronta-ronta seolah-olah kita menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak kita, pada orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru apa? Ratapan ini ditolak oleh agama. Tapi kalau sedih, ya kita menangis. Kemudian kita sedih dengan meninggalnya anak kita, ya sesuatu yang memang lumrah, sesuatu yang dibolehkan sepanjang sekali lagi hal itu tidak berlebihan. Ini yang pertama. Karena Khalid Al-Abbasi ini, ya, dan Abu Hurairah ketika mendengarkan tentang aduannya ini, itu tidak melarang. Ya, ingat, sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling ngerti tentang agama, karena mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Nabi SAW. Ketika Al-Abbasi ini mengadukan tentang anaknya meninggal dan dia sedih, Abu Hurairah tidak mengutarakan apa-apa. Karena memang kesedihan itu hal yang memang biasa, yang boleh saja, sekali lagi sepanjang dia tidak melakukan nihaya atau ratapan. Kemudian hadis ini yang kedua memberikan faedah jemaah, ya. Ketika Al-Abbasi ini mengatakan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya ashabun Nabi, wahai sahabat Nabi,
Ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Pernahkah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tusakhi bihi anfusana an mautana? Pernahkah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dapat melapangkan hati kami ini dari anak-anak kami yang meninggal dunia? Ini memberikan pelajaran penting jamaah kepada kita bahwasanya itu musibah kata para ulama akan menjadi indah jika dia disikapi dengan ilmu. Maksudnya gimana Ustaz? Ini orang ini bertanya kepada Abu Hurairah. Dalam kondisi dia sedih, dalam kondisi dia habis ditinggal mati oleh anaknya yang dicintainya, tapi dia bertanya, wahai Abu Hurairah, pernah enggak engkau mendengar satu hadis saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat hati ini menjadi lapang dengan musibah yang datang ini? Maka jamaah, musibah itu akan menjadi indah manakala ditopang dengan ilmu, bukan karena kebodohan. Ilmu yang menjadikan musibah kita berasa indah. Bahkan kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah begitu. Ya, setiap musibah yang datang kalau dilandasi di atas agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana agama mengajarkan kepadanya ketika ditimpa musibah, maka hatinya akan menjadi tenang. Nah, ini pentingnya musibah dilandasi di atas ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita mengingatkan kembali bahwasanya apa yang kita alami sudah beberapa minggu ini, bahkan hampir 1 bulan ini, bahkan sebenarnya peristiwanya sudah beberapa bulan menimpa dunia. Wabah ini bagian dari musibah yang Allah berikan kepada umat manusia. Wabil khusus kepada kaum muslimin. Maka musibah ini akan menjadi indah manakala dilandasi dengan ilmu. Bukan karena kebodohan kita. Kita menyadari bahwasanya apa yang terjadi ini sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka kita mengatakan Masya Allah, kalau musibah ini dilandasi dengan ilmu. Para ulama telah menjelaskan kepada kita mensikapi wabah corona ini. Masya Allah. Ya jangan sampai kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang tertular. Lebih baik di rumah saja. Bahkan sholat dalam kondisi seperti ini lebih baik di rumah dahulu, sabar. Ini bukan berarti kemudian kita meninggalkan masjid, bukan. Tapi justru kita mendengarkan nasihat dari orang-orang yang berilmu. Yang kita dengar itu nasihat orang yang berilmu. Sebagaimana orang ini, yaitu Al-Abbasi, Khalid Al-Abbasi ini datang kepada orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu itu jamaah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW, dia bertanya, Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi SAW, apakah engkau mendengar sesuatu syai'an dari Nabi SAW? Ini orang ini minta hadis dari Nabi ketika dia mendapatkan musibah. Supaya apa? Tusakhi bihi anfusana an mautana. Agar hati ini menjadi lapang dengan musibah yang datang. Oleh karena itu, ini pelajaran penting jamaah. Betapa musibah apapun, ya, bukan sekedar corona seperti yang sekarang ini. Kalau dilandasi dengan ilmu, kita tanya kepada ahlul ilmi. Kita tanya kepada para ulama kita yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, lurus akhlaknya, maka hati ini menjadi tenang. Ya. Disuruh tadi dalam 2 hadis yang pertama dijelaskan, disuruh kita sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita harus demikian, maka ini menjadi indah setiap kesabaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi faedah yang kedua, bahwasanya musibah menjadi indah jika dilandasi dengan ilmu. Karena orang ini bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, hadis 145 ini memberikan faedah, ya, wajibnya menyampaikan ilmu. Wajibnya menyampaikan ilmu jamaah, ya. Bahwasanya Abu Hurairah ketika mendengar Al-Abbas ini bertanya, ya, wahai Abu Hurairah, pernahkah engkau mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat nanti lapang dada ini menerima ujian dari Allah ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar dari Nabi. Ini wajibnya menyampaikan ilmu, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyuruh kita balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ya. Karena menyampaikan ilmu itu wajib. Kalau kita tahu, sampaikan ilmu. Kalau kita tahu tentang sesuatu dari agama ini, sampaikan ilmu itu kepada orang yang bertanya ya dari kita. Sebagaimana Abu Hurairah menyampaikan, yang engkau tanyakan aku pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyampaikan ilmu itu ya sesuatu yang harus disampaikan. Bahkan dilarang kita menyembunyikan ilmu. Dilarang kita apa? Menyembunyikan ilmu. Kalau kita tahu sesuatu, yang sesuatu ini bisa menjadikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada si fulan atau si fulana, maka sampaikan, jangan disembunyikan. Sampaikan ilmu karena para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kalau ditanya tentang sesuatu, maka dia memberikan apa yang didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hadis ini memberikan faedah ya. Ada pada kata-kata ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi, kata Nabi sigharukum da'amis. Da'amis itu yaitu jamak dari damush, yaitu serangga yang selalu hidup di air dan tidak mau keluar darinya. Ini da'amis, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kecil kalian sigharukum yang meninggal di waktu kecil. Itu kata Nabi adalah apa? Da'amisul jannah. Akan menjadi makhluk-makhluk kecil di surga. Artinya anak-anak kecil kalian ini berada di surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau keluar. Nah, ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya anak kecil seorang muslim ya, anak muslim yang meninggal di waktu kecil maka surga baginya. Dan bahkan apa? Sekali lagi da'amis tadi itu serangga yang apa? Yang berkeliling, yang selalu hidup di air dan tidak mau keluar dari ini. Artinya anak-anak kecil seorang muslim yang meninggal itu berada di surga dan tidak akan keluar dari. Subhanallah, masya Allah. Ya. Bahwasanya investasi besar, ya seseorang itu tidak perlu sedih berlebihan ketika didapati anak-anak kecil yang meninggal dunia. Allah lebih sayang kepada mereka. Kita disuruh sabar dan disuruh selalu mengharap pahala dari Allah karena anak-anak kita itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan anak-anak kecil yang mati di waktu kecil, ya. Keutamaan anak-anak yang mati di waktu kecil. Bahwasanya ada kabar gembira dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan keluar. Maka saya ingin sampaikan kepada siapapun di antara kita jemaah, bahwasanya kalaulah Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil anak kita di waktu kecil, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih terlalu berlebihan. Kita sudah ada tiket, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak-anak kita itu sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu dia juga menjadi investasi besar bagi kita di akhirat kelak, karena anak-anak kita nanti dalam hadis-hadis yang lainnya menunggu orang tuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ketiga yang dibacakan, yang ingin saya bacakan di kesempatan pagi hari yang berkah ini. Kita masuk di hadis yang berikutnya jemaah. Di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-146. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatun minal walad, barang siapa yang 3 anaknya meninggal dunia, fahtasabahum, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kematian 3 orang anaknya, dakhala jannah. Ya. Niscaya ia akan masuk surga. Ya. Faqulna, maka kami berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wathnani,
Kalau 2 gimana ya Rasulullah? Kalau kami punya anak 2 bukan 3, gimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan wasnani. 2 pun dia diberikan kabar masuk surga. Qultu, ya, maka aku mengatakan li Jabir. Aku katakan kepada Jabir, ya, wallahi demi Allah, ara law qultum wahidun laqala qala wa ana adhunnuhu wallahi. Aku katakan kepada Jabir, demi Allah, aku kira seandainya kalian bertanya tentang satu anak gimana? Kebetulan para sahabat bertanyanya yang di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau katakan tadi siapa yang meninggal dunia anaknya, ya, ditinggal mati oleh anaknya 3. Maka kata Nabi SAW, dakhala jannah. Ketika dia sabar, dia mengharapkan pahala, maka dia akan masuk surga. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, begitu pun 2. Ya, udah selesai itu. Tapi kemudian orang ini mengatakan kepada Jabir, demi Allah, aku kira seandainya kalian bertanya tentang gimana kalau 1 ya Rasulullah. 1 anakku meninggal dunia, aku bersabar dan kemudian aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apakah 1 juga ya Rasulullah? Ya, maka Jabir mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, aku pun mengira demikian. Beliau pasti mengiyakan. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mengatakan iya. 1 pun kalau engkau bersabar, anakmu meninggal, engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dakhala jannah, engkau masuk surga. Masya Allah. Lihat hadis ini sekali lagi menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Yang pertama, faedahnya tentang kabar gembira al-jannah. Kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ditimpa musibah anak yang meninggal dunia. Entah itu anaknya 3 meninggal dunia, ya, atau 2 atau bahkan 1 ini, kalau dia bersabar, kalau kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira surga baginya. Ini jelas, ya Allah, bagaimana jamaah? Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, ya, bahwasanya semua memang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dititipi anak yang mungkin sedang lucu-lucunya, yang sedang menggemaskan kita, yang kalau kita lihat itu Masya Allah, hilang rasa penat kita. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil anak kita. Ya. Kemudian seorang hamba ini dia sadar diri di atas ilmunya, ya, dia mengatakan innalillah. Semua kita ini milik Allah, termasuk anak kita ini milik Allah. Dia langsung itu, ya, tertuju hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini jemaah, ini diberikan kabar gembira oleh Allah dengan surga. Pernah datang kepada kita kisah yang sudah kita pernah sebutkan sebelumnya tentang apa namanya? Kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang mendapati anaknya meninggal dunia, Masya Allah. Dia sabar dengan meninggal dunia anaknya, kemudian dia dengan lemah lembut menyampaikan tentang kabar meninggalnya anaknya kepada suami. Padahal suaminya taunya anaknya sedang tidur nyenyak. Ya, memang ketika anaknya ini ditinggal, suaminya atau ayahnya ini melihat anaknya sedang sakit keras. Tapi dia ragu-ragu untuk keluar bersama Nabi SAW karena ada perintah bersama Nabi SAW. Tapi Ummu Sulaim ini istrinya itu mendorong dia, udah berangkat saja. Anakmu urusan aku. Aku yang akan menjaganya. Subhanallah. Lihat bagaimana istri yang salihah itu memberikan motivasi kepada seorang suami, ya, untuk berangkat berjihad bersama Nabi SAW sementara anaknya dia akan rawat. Tapi qadarullah ketika ayahnya ini atau suaminya ini, suaminya Ummu Sulaim ini berjalan bersama Nabi SAW, ditinggal anaknya yang sedang sakit keras, Allah menetapkan lain. Allah memanggil anaknya untuk selama-lamanya. Ya. Seorang istri yang soleha seperti Ummu Sulaim itu tidak langsung kemudian dia kemudian langsung tanpa ilmu, kemudian dia kaget ataupun kemudian dia tidak menerima dengan musibah itu. Justru yang dia lakukan adalah ketika
anaknya itu sudah meninggal dunia, dia tetap letakkan anaknya itu di pembaringannya. Dalam kondisi yang memang seperti tidur. Dan ketika suaminya itu datang, suaminya itu langsung pertama yang ditanyakan kepada istrinya, anakku bagaimana? Kata Ummu Sulaim, anakmu itu lebih tenang dari sebelumnya ketika engkau tinggalkan. Masya Allah. Ini istri yang solehah. Istrinya mengatakan, anakmu bahkan lebih tenang dari sebelum engkau tinggalkan. Artinya memang kematian itu membuat seseorang jadi lebih tenang. Itu bahasa Ummu Sulaim. Ya, dia menerima sekali takdir yang Allah tetapkan kepada anaknya. Bahkan sampai Ummu Sulaim melayani suaminya, memberikan makan-makan bersama. Kemudian sampai kata Nabi SAW dalam hadis itu, disebutkan sampai seorang istri yang soleh ini melayani suaminya di malam hari, sampai di waktu paginya dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pandanganmu sekiranya ada seseorang yang memberikan pinjaman kepada kita. Lama sekali, dalam waktu yang lama, kemudian orang ini datang lagi berikutnya, dan dia minta dikembalikan lagi pinjamannya dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata suaminya, dibalikin. Ya, yang dulu pernah dipinjaman kepada kita, dibalikin. Maka Ummu Salim mengatakan, begitu pula dengan anak kita. Anak kita itu pinjaman. Anak kita itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita didik. Dan anak itu telah dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita istrinya ini, maka kaget suaminya. Abu Salamah ini kaget. Ya, Abu Salamah itu langsung mengadukan perihal ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi mendengar tuturan kisah dari Abu Salamah ini tentang istrinya yang salihah ini, mendapati anaknya meninggal dunia, tapi lembut sekali menyampaikannya, dan dia redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, apakah semalam kalian melakukan hubungan? Kata Abu Salamah, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mendoakan keberkahan kepada hubungan mereka, maka lahir kemudian 8 anaknya yang semuanya hafiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ini buah dari keikhlasan seseorang, kesabaran seseorang, ketika dia mendapatkan musibah, langsung jiwanya, hatinya terhubung kepada Allah, dan dia ridho dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan, maka kabar gembira bagi orang-orang yang seperti itu, dakhala jannah, kata Nabi SAW, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, hadis ini memberikan faedah jemaah, ya, bahwasanya tentang jumlah bilangan, ya, kata Nabi SAW, man mata lahu thalathah, siapa yang ditinggal anaknya, ya, 3 orang, ya, kemudian dia bersabar, fahtasabahum, kemudian dia mengharapkan pahala. Nah, ini syaratnya, berapapun jumlah anak kita, kalau kita bersabar, kita mengharapkan pahala, maka kabar gembira yang pertama tadi, surga baginya. Ya, berapapun anak kita. Ya. Dan hadis ini, kata para ulama, ya, derajatnya hasan. Ya. Hadis ini derajatnya hasan di hadis yang ke-146, ya. Ini derajatnya hasan sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam hadis, ya. Dan Syekh Albani menghasankan hadis ini, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapapun anak kita yang dipanggil oleh Allah SWT, 1, 2, 3, ataupun mungkin 4. Kalau kita bersabar, kalau kita mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka itu bagian dari kita berusaha mendapatkan busyra, kabar gembira dari Nabi SAW, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang yang ketiga, hadis ini memberikan faidah, ya, bahwasanya bala atau musibah itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga jika ia ridho dan tidak marah atas ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya. Jadi kita nggak perlu marah, nggak perlu kita kemudian meraung-raung, nggak perlu kemudian kita meratap. Ya. Yang ada kita ridho, ya.
dan redho terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini besar pahalanya jamaah. Ya. Disuruh bahwasanya kita redho sebab dengan keredhoan kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Dan ini memang bukan sesuatu yang ringan. Ya. Siapa di antara kita yang mengatakan musibah itu ringan? Tidak. Ya, musibah itu berat dirasakan. Cuma keimanan terhadap takdir yang baik maupun yang buruk itu tetap harus ada pada diri seorang mukmin. Bukankah Nabi SAW mengatakan tentang keimanan kepada qada dan qadarnya Allah, antuk mina ya bil qadari khairihi wa syarri. Ya, engkau beriman kepada ketetapan Allah yang telah ditetapkan buat makhluknya semuanya, baik yang baik maupun yang buruk. Jangan sampai seorang hamba hanya ketika mendapatkan nikmat dia beriman. Dia mengatakan ini dari Allah SWT. Tidak. Tapi musibah pun itu juga datangnya dari Allah. Ya, datangnya semua atas izin Allah SWT. Sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ma asaba min musibatin fa bi iznillah. Tidak ada musibah yang datang pun dalam kehidupan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah yang sekarang sedang dialami oleh semua manusia di atas dunia ini, musibah corona. Ini wajib kita ridho. Ya, wajib kita sabar. Di samping hadis-hadis yang sebelumnya tadi, bagi yang baru datang, baru yang bergabung, sudah dijelaskan, disuruh tetap kita menandasi kesabaran kita di atas ilmu. Jangan sembarangan dengan kebodohan kita. Ya, kita seolah-olah berontak. Wah, kita nggak boleh ini meninggalkan masjid. Padahal para ulama telah memberikan fatwa agar kita sementara meninggalkan masjid dahulu. Bukan karena kita benci sholat berjamaah, bukan. Tapi karena orang yang berilmu memberikan fatwa kepada kita dengan benar, maka kita ikuti. Jangan sampai kemudian juga kita menolak ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala dalam sejarah jamaah itu ketika ingin pergi ke Syam, dan Syam pada saat itu sedang diliputi wabah yang luar biasa. Sampai 20.000 kalau tidak salah. 20.000 nyawa melayang dengan wabah ta'un. 20.000 itu angka yang luar biasa. Dan Umar Ibn Khattab ketika mau memasuki Syam itu dilarang oleh sahabat-sahabat Nabi yang sudah berada di Syam. Jangan engkau masuk, wahai Umar. Jangan engkau masuk, wahai Amirul Mukminin. Maka kemudian dijelaskan kepada Umar tentang wabah yang sedang menimpa Syam. Dan Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Bagaimana aku masuk atau tidak? Maka ada seorang sahabat yang menyampaikan hadis tentang masalah wabah ini. Ya, kalau engkau mengetahui idza sami'tum at-ta'un ya fil ard. Ya, kalau engkau mendengar wabah ta'un di satu daerah ya dan engkau berada di luar ya fala tadkhuluha, maka jangan engkau masuk. Tapi kalau engkau mendapati wabah itu, sedangkan engkau ada di dalamnya, fala yakhruju minha, jangan engkau keluar. Ini disampaikan di hadapan Umar Ibn Khattab, maka kemudian Umar Ibn Khattab balik lagi menuju Madinah. Ketika ada orang yang bertanya jamaah, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Bukankah kematian itu juga takdir Allah? Kata Umar, aku lari dari satu takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang berikutnya. Allahu Akbar. Ini ilmu. Ini orang yang berilmu begitu. Ya, tidak sembarangan dia. Kemudian akhirnya dia menjerumuskan diri kepada kebinasaan, tidak. Tapi Umar tahu siapa kita dibandingkan dengan Umar. Kalau ada sekarang ini yang mengatakan dia membenci fatwa meninggalkan sholat Jumat atau meninggalkan sholat berjamaah dari masjid sementara, bukan karena seseorang muslim benci tentang masjid, bukan, tapi karena sedang ada wabah. Karena Masya Allah, menurut para ahli kesehatan, para dokter, ya, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang wabah ini, itu penyebaran wabah ini luar biasa, begitu cepatnya. Tanya kepada orang-orang yang pada pagi hari ini hadir. Pasti mereka mengatakan memang virus ini cepat sekali intisarnya, menyebarnya cepat sekali. Bahaya. Kalau kemudian kita hanya gara-gara memaksakan diri tanpa ilmu, kemudian kita lari dari fatwa para ulama, kita memaksakan diri datang ke masjid berdekatan dengan orang-orang yang
terkena atau terinfeksi dengan wabah, kita akhirnya terkena. Atau jangan-jangan, ya kata para yang mengetahui dari ahli kesehatan, ini nggak terdeteksi. Bahkan orang yang sehat pun bisa jadi virus itu ada di dalamnya. Dia menularkan kepada orang lain. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la dharara wala dirar. Jangan kalian memberikan mudarat kepada orang lain. Nggak boleh. Maka dengarkanlah fatwa-fatwa para ulama yang lurus akidahnya. Jangan kemudian kita memaksakan kehendak, kita kemudian mengatakan kenapa kita harus lari dari masjid Allah, ya itu karena kebodohan kita mengatakan demikian. Ya nasallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, faedah dari hadis yang ke-146. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya di 147. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisabi. Faqalat ud'u Allah lah. Faqad dafantu thalatha. Faqala ihtadarti bihidarin syadid minan nar. Nah, ini hadis ini hampir sama dengan hadis yang ke-144 tadi, ya. Tapi disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sedikit redaksi yang berbeda, yaitu ketika seorang perempuan datang membawa seorang anaknya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah lahu. Ya, doakanlah ia ya Rasulullah. Ini tadi sudah jelaskan faedahnya di hadis yang ke-144. Sekarang hadis yang berikutnya lagi, 148 jamaah. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, rahimahullahu taala, dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisika." Wahai Rasulullah, kami itu tidak ada kemampuan berada di majelismu. Ya. Fawa'idna yawman na'tika fihi. Maka tetapkanlah ya Rasulullah, satu hari saja kami dapat menemuimu untuk bermajelis kepadamu. Faqala, maka Nabi menjawab, mau'idukunna baitu fulan. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu, ya, tempat pertemuan kalian di rumah fulan. Faja'ahunna lidzalikal wa'd. Maka para ummahat, para sahabat, sahabiyah Nabi SAW mendatangi Nabi SAW memenuhi janji itu. Wa kana fima haddatsahunna. Maka Nabi SAW di majelis para ummahat tersebut, ya, Nabi SAW bersabda, "Ma min kunna imra'atun yamutu laha thalatha minal walad fatahtasibhum illa dakhalatil jannah." Kata Nabi, tidaklah seorang perempuan di antara kalian yang 3 anaknya meninggal dunia lalu dia bersabar dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya anaknya itu, kata Nabi, dakhalatil jannah, maka dia pasti masuk surga. Faqalat imra'ah, ada seorang wanita yang bertanya, awisnani ya Rasulullah, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Qala awisnani, kata Nabi, 2 pun demikian. Ini hadis ini sekali lagi menguatkan hadis sebelumnya. Cuma hadis ini tambahan faedah, ya, tentang semangatnya para muslimah di zaman Nabi SAW. Ya, para muslimah pun, maaf, jamaah, itu tidak mau ketinggalan tentang ilmu dari Nabi SAW. Maka seharusnya wanita-wanita muslimah sekarang pun demikian. Jangan melupakan talabul ilmi. Jangan melupakan menuntut ilmu agama. Apalagi dia akan mendidik anaknya di rumah. Dia akan, seorang muslimah ini menjadi muslimah yang terbaik buat suaminya. Apalagi dia diwajibkan oleh Allah menata rumah tangganya, ya, menata keuangannya. Maka ini butuh ilmu, butuh ilmu, ya. Ya, dalam kondisi sekarang salah satu hikmahnya jemaah, masya Allah, seorang ibu semakin dekat dengan anak-anaknya di rumah, ya. Anaknya
kata waliul amr kita, ya, sekolahnya itu pindah ke rumah. Masya Allah, ini banyak hikmah dari musibah ini. Banyak hikmah. Bahkan seorang suami bahkan bekerja dari apa namanya, work from home, ya, bekerja dari rumah. Ini semakin ada pelajaran semakin mendekatkan kita dengan anak-anak kita. Ya, seorang ayah yang tadinya sibuk luar biasa, dia selalu keluar, ya, jarang ketemu dengan anak-anaknya. Dengan wabah ini, Allah jadikan dia semakin dekat dengan anak-anak. Seorang istri pun demikian, yang tadinya jarang ketemu dengan suaminya, dia bisa menjadi istri yang solehah, dia semakin dekat melayani suaminya. Masya Allah, jadi tidak ada yang tidak bermanfaat, ya. Kebaikan yang datang kepada kita, bahkan musibah yang datang kepada kita itu pasti di belakangnya ada hikmah yang besar. Dan tidaklah mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali dia pasti ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya, ya. Jadi makanya kalau seseorang itu mensikapi musibah di atas ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan semakin dekat dengan agama, bahkan dia akan semakin terhubung dengan Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Maka hadis ini memberikan gambar kepada kita muslimah di zaman Nabi pun itu minta kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini tidak setiap kesempatan bisa bertemu denganmu. Maka berikan kepada kami majlis satu saat saja ya Rasulullah. Maka Nabi itu menjanjikan kepada mereka. Dan Nabi adalah orang yang paling tepat janji. Nabi mengatakan tadi, mau'idukunna baitu fulan. Ya, baik kalau begitu kalian berkumpul di rumah fulan. Aku akan bermajelis dengan kalian. Dan tentunya ya pasti majelis Nabi SAW itu yang terbaik walaupun terhadap di kalangan muslimah. Artinya tentunya ada perbedaan-perbedaan ketika Nabi bertemu dengan kaum muslimin. Ya, berbeda dengan ketemu dengan kaum muslimah, ya. Di antaranya ketika datang juga berita kepada kita dari hadis yang sahih bahwasanya ketika para muslimah ini ingin berbaiat kepada Nabi SAW, cara baiatnya itu berbeda dengan kaum muslimin. Nah, majelisnya Nabi dengan para ummahat juga demikian, jemaah. Pasti Nabi SAW mengajarkan kepada kita sesuatu yang yang sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Tapi yang jelas intinya para muslimah ini selalu haus juga akan ilmu dari Nabi SAW. Lihat bagaimana mereka pun selalu meminta fatwa kepada istri-istri Nabi ketika Nabi SAW meninggal dunia. Ya, mereka sering mendatangi Aisyah, mereka sering mendatangi Hafsah dan istri-istri Nabi yang lainnya, karena istri-istri Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Nabi dan tahu ilmu dari Nabi SAW. Maka ayuhal muslimah, ya, hari ini kaum muslimah yang mendengarkan majelis ini, jangan sampai kita putus dari ilmu. Belajarlah terus ilmu, ya, supaya kita itu tahu menjalankan apapun dunia kita, terlebih lagi akhirat kita itu dengan ilmu, dengan ilmu. Dan semoga Allah jadikan para istri kita jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berilmu. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Hadis-hadis yang lainnya menutup dari bab tentang keutamaan ini itu hampir sama kalau saya lihat, ya, dengan hadis-hadis yang sudah kita bahas di awal-awal tadi, ya. Tapi ada satu hadis penutup dari kajian kita pada pagi hari ini, itu hadis yang ke-150, ya. Hadis yang ke-150, ya. An Sa'sa'ah ibn Muawiyah haddatsahu, dari Sa'sa'ah bin Muawiyah, ya, bahwasanya annahu laqiya Abu Dzar mutawashshihan qirbah, bahwasanya Sa'sa'ah ini bin Muawiyah pernah bertemu dengan Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, yang tengah membawa qirbah. Qirbah itu tempat air minum dari kulit, ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam itu punya qirbah yang beliau selalu letakkan di kamarnya. Ya, Nabi kadang meminum dengan itu, kadang Nabi SAW berwuduk dengan itu. Ini para sahabat ini juga demikian. Ya, kalau kemana-mana itu membawa qirbah, di tempat air yang terbuat dari kulit ya, hewan, itu qirbah namanya. Lalu ia berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma laka minal waladi ya Abu Dzar?
Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah memiliki anak? Qala Abu Dzar mengatakan, ala uhadditsuka, maukah engkau kuberitahu? Bala, kata Sa'sa'ah ini, iya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yamutu lahu thalathatan minal walad lam yablughul hinsa. Nah, ini lihat hadis ini menguatkan ya tentang hadis-hadis sebelumnya tentang anak kecil yang meninggal dan dia belum akil balik. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang 3 anaknya meninggal dalam keadaan lam yablughul hinsa. Dia belum usia baligh, ya. Illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali dengan sebab meninggalnya anaknya itu, ya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga bifadli rahmatihi iyyahum, disebabkan kasih sayangnya kepada mereka. Jadi anak-anak yang kecil, anak-anak kecil kita yang meninggal, ya, lam yablughul hizza, yang belum mencapai akil balik, ya. Dia meninggal, belum ada taklif, belum ada dosa padanya. Anak-anak kecil kaum muslimin tentunya. Anak-anak kaum muslimin itu yang meninggal dunia, maka itu sudah menjadi tiket surga bagi dirinya dan menjadi sebab juga tiket bagi orang tuanya, bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya itu bersabar. Kalau orang tuanya itu berusaha untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya anaknya. Dan itu kata Abu Dzar bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya, bifadli rahmatihi iyyahu. Itu disebabkan kasih sayangnya Allah kepada kalian. Masya Allah jamaah. Ini betapa Allah menyediakan pahala surga, ya. Manakala kita mengerti agama tentang musibah, ya, itu ada khalahul jannah. Allah akan masukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak kita dipanggil oleh Allah, yang dia belum mencapai usia yang balik, ya, yang belum kemudian dia mendatangkan dosa bagi dirinya, ini investasi seorang hamba karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat Allah itu luas jamaah. Bahkan rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Ya, rahmat Allah itu lebih mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, setiap musibah yang datang juga pasti turun rahmat Allah kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap musibah yang datang kepada kita. Di antara akhlak berikutnya selain daripada sabar, mengharapkan pahala. Kalau musibah datang kepada diri seorang mukmin adalah dia berprasangka husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebab Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, innani ma'adhanni abdi bi. Sesungguhnya aku beserta persangkaan hambaku terhadapku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka kebaikan yang akan aku turunkan. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan yang akan aku turunkan kepadanya, ia dzambillah. Semoga Allah SWT melindungi kita dari prasangka-prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memberikan faedah yang kedua, ada pada kata-kata wa ma min rajulin a'taqa musliman. Kata Abu Dzar, ya, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki, seorang muslim, ya, seorang laki-laki muslim memerdekakan seorang budak muslim, ya, a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kulla 'udwi minhu, kecuali Allah akan menjadikan setiap anggota tubuhnya itu, ya, fakakahu likulli 'udwi minhu, ya, menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai pembebas dari api neraka bagi anggota tubuhnya yang lainnya. Allahu akbar. Jadi ternyata ada pahala besar, faedah hadis yang kedua ini, pahala yang besar bagi orang yang membebaskan budak muslim, ya. Pahala yang besar bagi orang yang membebaskan seorang budak, ya. Dan jamaah, Abu Bakar itu orang yang sering membebaskan budak. Ya, Abu Bakar itu Masya Allah pahalanya besar sekali. Dan pahala besar itu setiap orang membebaskan budak itu
maka setiap anggota tubuhnya itu dipelihara oleh Allah dari jilatan api neraka. Dia jilatan dari api neraka. Ini besar sekali. Ya, tidak setiap orang itu bisa apa? Membebaskan budak. Ya, mungkin wallahu alam kalau sekarang ini apakah ada apa namanya budak? Ya budak itu ya tawanan perang yang didapat dari apa? Tawanan perang. Kemudian dia apa? Menjadi budak bagi apa negeri kaum muslimin. Ya, kalau memang itu masih ada, ya maka besar sekali pahala membebaskan apa? Membebaskan budak. Apalagi kalau dalam hadis-hadis yang pernah kita bahas, kalau budaknya itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, seorang anak membebaskan orang tuanya dari perbudakan, itu Masya Allah pahala yang besar. Bahkan dia akan dijauhkan setiap anggota tubuhnya itu dari jilatan api neraka. Wallahu alam bisawab. Ini hadis-hadis yang pagi hari ini kita bacakan tentang keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya, baik itu 3, 2, ataupun 1, dan kemudian dia bersabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada kabar gembira dari Nabi SAW, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa ini dahulu yang bisa kita sampaikan, ya beberapa hadis, 6 hadis yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, dan insyaallah taala kita akan masuk nanti di hadis-hadis tentang apa namanya yang lainnya di kesempatan yang akan datang. Dan sekarang kita buka forum tanya jawab. Tafadhal, mungkin di antara antum ada yang ingin bertanya, diberikan isyarat dahulu. Tafadhal. Pada Pak Erwin, mungkin bisa dibantu. Tafadhal jamaah. Ada yang ingin antum tanyakan? Ada satu, Ustaz, pertanyaan dari jamaah. Sebentar saya bacakan dulu. Iya. Ustaz, anak-anak meninggal ketika dalam kandungan pada usia 8 bulan. Apakah termasuk dalam hadis yang tadi Ustaz sebutkan? Dan mohon doanya Ustaz agar kami diberikan keturunan lagi karena hingga sekarang kami qadarullah kami belum dikaruniakan anak lagi. Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallah. Baik. Ustaz, anak-anak meninggal di waktu 8 bulan, usia 8 bulan. Ya, apakah termasuk dari hadis-hadis tadi, kabar gembira dari hadis-hadis yang kita bacakan? Allahu a'lam, semoga iya. Ya. Karena tadi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya. Jabir bin Abdullah dalam hadis yang hasan tadi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ketika Jabir mengatakan, ya, kalau kalian tanyakan, gimana ya Rasulullah, satu saja. Satu anak. Kan Nabi mengatakan 3. Kemudian ditanya, 2 gimana Rasulullah? Ya 2 pun demikian. Tapi kemudian selesai itu, kata Jabir, kalau kalian tanyakan, bagaimana ya Rasul kalau 1? Gitu ya. Maka pasti Nabi juga akan mengatakan iya. Nah, ini kita berlandaskan pada keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ini, bahwasanya kalaupun seseorang, sekali lagi syaratnya itu sabar, syaratnya itu kemudian dia prasangka baik kepada Allah, dan syaratnya mengharapkan pahala dari Allah dengan kematian anaknya, maka insya Allah ada kabar gembira buat dirinya surga kalau dia apa senantiasa sabar. Ya, yang jelas kalau 8 bulan itu ya sudah masuk ruh kepada apa? Pada anak kita ini. Artinya yang jelas dia sudah berupa janin yang hidup, berupa janin yang hidup. Maka tetap jamaah, ya kalau anak kita meninggal di dalam kandungan atau mungkin walaupun dia sudah lahir, dia baru beberapa bulan hidup, kemudian dia meninggal dipanggil oleh Allah, maka kita sabar. Maka insya Allah ini menjadi investasi yang besar. Dimasukkannya ada khalahullahu jannah, dimasukkannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, ya, bagi anak kita, dan juga menjadi tiket surga bagi orang tuanya. Dan semoga kita doakan yang bertanya, ya, semoga dengan apa namanya anaknya sudah meninggal di usia 8 bulan tadi, ya, dia bersabar dan senantiasa apa? Dia beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan yang lebih baik. Ingat kan tadi
kisah Ummu Sulaim jemaah, jangan lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisah dari suaminya Ummu Sulaim ini, Abu Salama, mendengar bagaimana wanita soleh ini mensikapi musibah, maka kemudian Nabi bertanya, apakah semalam kalian berdua melakukan hubungan suami istri? Maka Abu Salama mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mendoakan kebaikan. Dan kita doakan bagi yang bertanya, semoga kalau dia sabar dengan kematian anaknya, yang usia 8 bulan tadi, sebagaimana ditanyakan, semoga dengan sebab kesabarannya itu Allah ganti yang lebih baik lagi kepada dirinya. Allahumma amin. Baik. Fadal, yang lain? Silakan. Yang langsung di dalam video ini, Fadal. Assalamualaikum. Kalau orang tuanya meninggal terlebih dahulu dan lalu baru anaknya yang belum balik meninggal setelah orang tuanya meninggal, apakah orang tua yang meninggal lebih dahulu tersebut juga mendapatkan keutamaan ini, Ustaz? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, ya. Bagaimana kalau anaknya meninggal belakangan, ya? Orang tuanya meninggal duluan, gitu ya. Kalau kita bacakan hadis-hadis tadi di waktu pagi ini, ya, bahwasanya ini menunjukkan tentang keutamaan seorang anak, keutamaan seorang anak kecil yang dia meninggal sebelum lam yablughul hilsa, ya, sebelum dia mencapai usia baliknya, yang dia belum berdosa, dicatat sebagai dosa maupun keburukan, maka anak-anak ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, keutamaan mereka, ya, artinya menjadi sebab anaknya meninggal dunia itu menjadi sebab bagi dirinya, orang tuanya itu menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga kalau dia bersabar. Nah, bagaimana kalau orang tuanya meninggal meninggal duluan, anak-anaknya justru hidup? Ya, kalau dia meninggal di atas iman, ya, di atas keyakinan yang benar, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia beramal soleh, maka insya Allah dia akan dihisab berdasarkan amalnya. Ya, dihisab berdasarkan berdasarkan amalnya. Dan Allah SWT dengan luasnya karunia-Nya itu boleh jadi juga memberikan faedah yang besar kalau ternyata orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya ini dididik dari hasil tangannya dirinya sendiri, kemudian anaknya mengamalkan pengajaran-pengajaran orang tuanya, maka ini akan terus mengalir. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin salih yad'u lah." Bukankah di antara sebab bahwasanya amal jariah terus mengalir kepada orang tuanya yang meninggal dunia sampai di alam kuburnya, itu adalah anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Maka jamaah, dari pertanyaan ini penting bagi kita mengambil pelajaran berikutnya, ya. Sebelum kita meninggal dunia, harus kita senantiasa peduli terhadap anak-anak kita. Takutlah kita kepada Allah kalau kita menyia-nyiakan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ajarkan mereka dengan agama. Ajarkan mereka dengan akidah yang benar, dengan pengajaran akhlak yang benar, dengan sunnah-sunnah Nabi yang benar. Maka kalau kita meninggal, ya, sudah waktunya kita dipanggil oleh Allah SWT. Anak-anak kita ini menjadi investasi yang terus mengalir sampai nanti di hari kiamat. Ya, demikian. Ada yang lain? Allahu a'lam. Fadal. Pak Wawan. Fadal. Fadal, ada yang tanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wawan Pak Ustadz. Tanggal 15 Februari kemarin, saya baru saja ditinggal oleh putra saya, usia 6 tahun. Pada saat, ada 2 poin yang saya mau tanya. Yang pertama, pada saat dia meninggal di rumah sakit, pada saat saya diminta untuk, maaf, suara saya agak bergetar, maaf. Iya, baik. Pada saat saya diminta untuk
menandatangani sebuah tindakan. Pada saat itu anak saya mau dipasang ventilator. Saya pada saat itu menangis sedikit meraung ya, bukan meratapi, tapi memohon dengan sangat kepada Allah untuk tetap diberikan amanah. Dan saya tidak menandatangani itu. Saya berharap bahwa Allah akan memberikan terus amanah anak saya itu ke saya. Pertanyaan pertama saya atas hal itu adalah, apakah saya termasuk golongan orang yang tidak bersyukur atau tidak mentaati yang tadi dikatakan, yang tidak menerima dengan sabar atas cobaan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dikatakan bahwa putra kami akan ada bersama Nabi Ibrahim sebagai penghuni surga. Ya alhamdulillah. Dan kami akan ditunggu di depan. Pertanyaannya, dengan dosa saya, usia saya sekarang 40 tahun. Saya baru hijrah keluar dari bank itu kurang lebih 2018. Allah ibarik. Dan anak saya inilah yang setiap hari ajak saya ke masjid. Nah, pertanyaan saya adalah, dengan dosa saya atau dengan kekurangan saya, apakah saya mampu bertemu dengan anak saya, gitu ya? Semudah dikatakan bahwa dengan cukup sabar, dengan cukup menerima, maka jaminan surga untuk saya. Nah, saya masih berpikir bahwa ya anak saya betul di sana. Apakah saya mampu gitu? Saya kangen ingin dekat terus, ingin bersama terus gitu, sholat bersamanya gitu, sampai di surga kelak gitu. Nah, apakah ada kabar gembira buat saya bahwa apakah dengan menerima sabar, apakah ada berita gembira dengan menerima sabar, keikhlasan tadi, sama terus berusaha untuk memperbaiki iman saya pasti bertemu dengan anak saya. Itu aja sih, Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Tayyib. Barakallahu fikum, Pak Wawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada Pak Wawan dan yang lainnya tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang disebut nihayah itu, ya, yang disebut sebagai meratap itu, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Artinya meratap, yang pertama meratap dengan lisan, dan yang kedua meratap dengan anggota tubuh kita. Meratap dengan lisan itu seseorang mengucapkan hal-hal yang sifatnya dia ucapan-ucapan yang tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dengan ucapan, kenapa harus anak saya meninggal? Kenapa harus ketika dia lagi lucu-lucunya engkau panggil ya Allah? Nah, ini ucapan-ucapan yang tidak benar. Artinya udah menunjukkan bahwasanya ucapan seperti itu dia tidak ridho terhadap ketentuan Allah kepada anaknya. Ya, ucapan-ucapan seperti ini ucapan-ucapan yang mesti kita jauhi. Yang ada justru adalah tadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, atau dengan ucapan bahasa kita, ya Allah, memang ini sudah engkau tentukan, atau ucapan ya Allah, ternyata engkau lebih sayang kepada anakku daripada aku sendiri. Itu menunjukkan ucapan-ucapan yang baik. Tapi kalau ucapan saya kepada ya Allah, kenapa harus ketika dia lagi sedang gemes-gemesnya, ketika dia lagi sedang kami mencintainya, sedang dia pintar-pintarnya, lucu-lucunya, kenapa engkau harus panggil ya Allah? Nah, hal seperti ini datangnya dari syaitan. Maka kalau tadi yang ditanyakan ketika kita mendapati anak kita meninggal, ya, kita menangis, sekali lagi menangis, meneteskan air mata. Rasul kita juga meneteskan air mata, jemaah. Rasul kita itu meneteskan air mata. Sedih. Iya, karena orang yang dicintainya meninggal dunia di pangkuannya. Apalagi tadi misalkan yang ditanyakan, ini anak Masya Allah senantiasa bareng ke masjid bersama kita. Senang kita membersamakan masjid di dalam hati mereka. Ya, kita senantiasa bareng berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin ada di pertanyaan yang lainnya pernah ditanyakan juga, ya Allah ya Ustaz, ini anak selalu minta didengarkan bacaan hafalan ayat Al-Qur'annya, selalu negur orang tuanya dengan kebaikan. Subhanallah. Hal seperti ini kenangan yang indah. Kenangan yang indah. Dan kita hal seperti ini sesuatu yang wajar. Kalau kita ingat kebaikan-kebaikan orang itu sesuatu yang memang yang wajar. Sepanjang sekali lagi
ratapan kita tidak keluar dari apa? Dari lisan kita yang buruk. Ucapan-ucapan yang seolah menolak takdir. Yang kedua, ratapan dari anggota tubuh kita. Orang-orang jahiliyah itu melakukan nihayah, jemaah, itu melakukan nihayah dengan apa? Mengurai rambutnya, kemudian mencakar-cakar atau melukai tubuhnya sebagai bentuk penyesalan akan musibah yang datang kepada kita. Bukan mereka. Kita itu mukmin yang tidak boleh kemudian merusak anggota tubuh kita dengan cara seperti itu. Itu pun udah ditunjukkan, udah menunjukkan kategori nihayah. Kalau seseorang kemudian ketika ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia lepaskan bajunya, dia kemudian memukul-mukul wajahnya, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil dia berteriak kencang seolah-olah menolak takdir Allah, ini jelas ratapan. Tapi kalau tidak seperti itu, ini bagian dari sesuatu yang lumrah. Seseorang sedih, seseorang menangis, seseorang berpelukan kepada pasangannya mungkin ketika anaknya meninggal dunia, ini hal yang wajar, tidak mengapa. Dan semoga Pak Wawan yang bertanya tadi, ya, mesti diingatkan tadi, tidak kita melakukan hal-hal yang dari ucapan lisan kita yang keluar dari syariat, atau anggota tubuh kita yang keluar dari syariat, maka insya Allah tidak mengapa kita merasa bersedih, karena fitrah manusia, ya, fitrah manusia. Nabi pun orang yang terbaik di alam semesta ini, beliau juga menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap redho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita tadi, ya, anak kita sudah jaminan surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita yang bertanya tadi menjadi sebab tiket kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya bagaimana dengan kita? Kita melanjutkan tradisi amal soleh kita. Kalau tadi sudah disampaikan, selama ini anak saya yang meninggal kemarin, Ustaz, Masya Allah, bareng kalau ke masjid, ya. Kemudian pulangnya juga bareng. Anak ini selalu minta ditungguin kalau dia ngaji. Teruskan hal seperti itu. Artinya kita tetap ke masjid. Kita tetap sholat berjamaah. Sebab amal soleh itulah yang akan mempertemukan kita dengan anak keturunan kita di surga. Amal soleh itulah yang akan mempertemukan kita dengan anak keturunan kita, bukan sekedar anak kita, tapi istri kita, anak keturunan kita, sampai berapa lapis pun kita akan dipertemukan oleh Allah di surga dengan sebab amal soleh. Maka beramal solehlah. Ya, ketika kemarin kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, anak kita yang sedang kita sayang, yang senantiasa mengingatkan kita tentang azan, mengingatkan kita sholat berjamaah di masjid, maka teruskan tradisi amal soleh kita sampai kita meninggal dunia, maka insya Allah Ta'ala amal soleh itu mempertemukan kita dengan keturunan kita, dengan anak kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang bertanya Allah pertemukan dengan anaknya di surga, ya. Yang jelas tetaplah beramal soleh Pak Wawan, tetaplah bertakwa kepada Allah, senantiasalah ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetaplah terus hijrah menuju arah yang lebih baik. Kalau tadi sudah disebutkan, ya, kita alhamdulillah hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kembali kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka kuatkanlah, mohon hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering-seringlah berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, mohon kepadamu ketakwaan, mohon kepadamu rasa cukup dari karunia yang Engkau berikan kepada kami. Senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan dalam Al-Quran tadi. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami, ya, dari sisimu rahmat, ya, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada yang ingin ditanyakan dari jamaah? Betul, Pak Erwin? Ada lagi, Ustaz? Sepertinya tidak ada lagi nih pertanyaan. Taib, ya. Anda rasa kajian kita, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, untuk perdana ini,
bisa berjalan lancar. Masya Allah, semoga ini menjadi kebaikan buat kita semuanya, terutama para pelaksana di Baitur Rahman Premier. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk terus kita menuntut ilmu, dan dalam kondisi wabah sekarang ini, jangan lupa tetap kita dekat dengan para ulama kita, agar kita ini tertuntun di atas jalan yang benar, dan semoga Allah berikan kesabaran kepada kita. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat buat diri kita, dan bagi siapapun di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tuangkan kesabaran yang besar, yang banyak ke dalam hatinya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang dijanjikan surga buat orang-orang yang sabar. Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Rudi, apa kabar Om Rudi? Baik, Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji. Kita main sepeda lagi, Pak Haji. Main basket, kapan main basket? Main basket yuk. Ayo B01 ya? B01.